Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman scaper semuanya dimanapun kalian berada. Untuk kali ini saya akan bahas satu tank. Untuk ukuran tanknya ini adalah panjangnya 60, tingginya 35, dan lebar ke belakang itu tinggi 30 ya, tinggi 30 dan ke belakang itu 35. Masalah di tank ini seperti biasa yang teman-teman temukan di setiap aquascape adalah alga. Sebelumnya tank ini aman dari alga. Waktu itu saya masih sering ganti air 1 minggu 50% guys, tapi sekarang sudah 2 bulan tidak diganti, alhasil keluar alga. Nah, alga ini biasanya teman-teman suka ketuker ya pengelompokannya. Nah, alganya seperti ini guys, kalau kita lihat ya. Nah, kayak rambut, nempel di ini visiden. Kalau kita lihat di bagian bawah ada lagi nih. Alga ini muncul karena kondisi air yang lama tidak diganti. Jadi bukan karena kurang nutrisi ya, justru ini nutrisi sudah mencukupi, CO2, terus nutrisi dari substrat, nutrisi pupuk cair udah ada semuanya lengkap ya. Tapi yang namanya alga ini nih selalu hadir ketika kalian malas ganti air. Ini namanya sil, nulisnya kalau dieja SILK, sil alga nih. Jadi hampir sama dengan alga rambut, tapi bukan alga rambut guys. Ini karakternya agak keras, agak kalau di gini-gini itu agak apa ya, agak kasar ya. Kalau alga rambut kan itu lembut, hampir sama dengan yang lendir tuh, yang di atom, tapi beda guys. Jadi nempelnya kadang-kadang di hardscape seperti ini, kayak rambut ya, nempel gini. Alligator apapun ini tidak disentuh guys, jadi tidak akan dimakan. Mau pakai udang, mau pakai alligator ikan itu apa namanya, oto ya, otosinclus atau apa, ini alga ini tidak disentuh guys, tidak dimakan. Untungnya alga ini mudah untuk dibersihkan, jadi kalian tinggal dicabut-cabut aja seperti ini guys. Dicabut, tapi nyabutnya harus pakai 2 tangan biasanya. Jadi tangan yang satu megang tanaman, yang satu lagi dicabut, karena ini si alga ini jenisnya ngiket ya, jadi saling ikat dengan alga lainnya, terus ke tanaman juga ngiket gini tuh. Kalau ditarik langsung, apalagi tanamannya baru, itu langsung dicabut guys, jadi harus sambil dipegang. Nah, jadi cara bersihinnya gini aja nih, cabut-cabut gini, terus kan rutin tiap hari dibersihkan atau setiap ganti air lah. Ini bakalan habis guys. Nah, ya. Nah, jadi nanti setelah dicabut semuanya, semua tank dicabut nih, area-area yang ada ininya. Lalu saya biasanya pakai karbon ya. Kalau yang merek luar itu azo karbon. Kalau sekarang yang lokal banyak, bisa pakai black karbon dari Aqua Air atau dari One Reset juga ada, namanya apa ya, lupa saya. Itu semuanya fungsinya sama guys, untuk mengurangi pertumbuhan si alga. Jadi sekarang ini kita bersihkan dulu. Memang agak susah guys, apalagi ini kayak gini kan baru tancap nih. Jadi kadang-kadang akarnya ketarik ke atas kayak gini. Terus untuk bagian-bagian yang lain, misalkan bagian substrat ya, yang bagian depan, nah biasanya suka nyelip-nyelip di bagian batu gini itu. Nah, di bagian batu gini sama nih. Jadi satu kelompok tidak penuh full semua batu ke si alga, tapi dia biasanya ngelompok kayak gini nih. Jadi kalian tinggal cabut, dan cabutannya diusahakan jangan putus sampai kecil-kecil, karena nanti kalau ada yang putus, yang kecil-kecilnya itu pindah ke tempat lain, itu jadi lagi. Apalagi si arusnya ini tidak dimatikan ya, si filternya tidak dimatikan. Jadi tinggal dicabut aja guys. Tuh, jadi dia merembet ke sini, kita kejar lagi ke sini, pasti ada sambungannya di sini. Cabut, atau bisa pakai sikat gigi sih kalau di daerah-daerah batu kayak gini. Kemudian nembus ke pasir. Ini namanya sil alga ya. Tuh, udang ada nih. Ini udangnya 50 ekor guys di sini, tapi tidak berpengaruh untuk si alga jenis ini. Karena mungkin dia untuk makannya juga keras ya, jadi tidak dimakan. Kayak gini bentuknya. Ini hampir sama dengan alga rambut, padahal bukan alga rambut. Namanya sil alga ya. Oke.
Terus biasanya ini datangnya kalau kalian sudah sering ganti air juga, sudah sehat lah ya aquascape-nya. Biasanya munculnya selain dari tadi ya, dari karena jarangnya ganti air, jadi air tuh sebetulnya semakin lama makin bening ya di tank. Tapi ternyata kondisinya itu makin jelek guys kalau terlalu lama tidak diganti. Jadi minimal 1 minggu 50% itu harus diganti tetap ya, walaupun si tanknya sudah mature. Oke. Nah, selain dari ketidak konsisten ganti air, biasanya alga ini muncul dari tanaman yang kalian tanam. Jadi misalkan tanam baru nih, tapi bawahnya itu sudah ada bibit ini nih, bibit alga seperti ini, atau bibit alga yang lain, itu bisa juga. Jadi kalau kalian tanam tanaman baru itu harus hati-hati ya, harus dicuci dulu sampai bersih. Jangan sampai ke bawah dari tank yang lain atau dari hasil beli gitu ya. Itu biasanya tanamannya tidak bersih guys, dia harus dibersihkan sendiri. Nah ini kayak gini sama nih, alga, bukan alga nih, penyakit keong gini tadinya tidak ada nih. Ini muncul dari dari HG nih. Waktu saya tanam HG, di sini ada selip-selip HG dikit-dikit nih ya. Ini jadi banyak keong, jadi kemungkinan si HG nya dulu itu ada telur keong yang masuk, jadi banyak keong. Ini kalau keong baru 1 bulan, biasanya saya matiin kayak gini terus dikasih ikan, tapi ini berhubung ikannya belum ada ya, cuma ada 2 biji, jadi kadang-kadang tidak dimakan. Oke, itu aja sih guys ya untuk si jenis alga ini yang biasa teman-teman atau saya sendiri alami nih. Alga seal alga, ini alganya ada 1 jenis ya, seal aja kayaknya, tidak ada yang lain. Itu apalagi di pojok itu ada yang 1 gunung. Ini untuk speknya sudah cukup guys, jadi untuk lampu, untuk CO2, nah ini udah matikan. Nah ini juga ada juga nih di hardscape ya, tapi saya kalau udah kayak gini suka dibiarin guys, dibiarin sampai nanti bakal jadi keras nih, jadi bagus. Ini kan tidak mengganggu ke yang lain nih. Ya, kita bersihkan, gimana nanti hasilnya setelah dibersihkan. Saya akan update 1 minggu berikutnya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.